في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca ini berbicara saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Apakah kalimat yang diucapkan Yesus kepada mereka ketika Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, pada zaman Yesus, bahasa-bahasa yang dipakai itu ada minim 3 bahasa. Pertama adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang dipakai orang-orang Yahudi di zaman Yesus untuk membaca Alkitab. Termasuk kitab Taurat, termasuk kitab Nabi-Nabi, termasuk Mazmur. Mazmur itu adalah kitab pertama dari urutan kitab ketiga, yaitu Ketubim, yang kita sebut nanti dengan Perjanjian Lama. Kemudian yang kedua adalah bahasa Aram, bukan Arab ya, Aram atau Aramaik. Bahasa ini bahasa sehari-hari yang dipakai Yesus dan para muridnya. Kalau bahasa Ibrani itu bahasa klasik, bahasa kitab suci, maka bahasa Aram itu adalah bahasa sehari-hari. Bahasa Ibrani itu misalnya Haleluya, Hosiahna, ya. Kalau bahasa Aram misalnya Hosana, Maranatha, Hakal Dama, Talitakum, Eli Eli lama sabaktani. Itu bahasa Aram. Itu juga dipakai sehari-hari. Dan yang ketiga bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani adalah lingua franca, bahasa umum seperti kalau sekarang bahasa Inggris, yang dipakai di Kekaisaran Romawi. Sebagian terluas adalah bahasa Yunani. Sehingga ketika Petrus pergi ke arah barat, dia melakukan pekabaran Injil dengan penerjemah, yaitu bahasa Yunani. Dan masih ada satu, tapi bahasa ini minoritas. Karena hanya dipakai di lingkungan elit sebagai bahasa administrasi kerajaan, yaitu bahasa Latin. Sensus penduduk saat itu dilakukan dalam bahasa Latin. Makanya sekalipun nama Ibraninya Yeshua HaMasyiah, kalau disensus pasti namanya Yesus Kristus. Karena itu bahasa Latin. Nah Bapak Ibu, kalau gitu Yesus mengucapkan salam itu bahasa apa? Kalau bahasa sehari-hari, dia pasti mengucapkan Shlomo Lechon, salam bagi kalian semua, damai sejahtera bagi kalian. Shlomo Lechon atau Slama Lechon, itu bahasa Aram. Tapi kalau Yesus mengucapkan itu di lingkungan yang lebih terbatas, pasti bahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem itu artinya sama dengan Slama Lechon atau Shlomo Lechon dalam bahasa Aram. Yang paralel dengan bahasa Arab, bahasa yang datang di kemudian lagi, berkembang pesat menjelang lahirnya agama Islam dan diinternasionalkan lewat ajaran agama Islam. Tapi sebelum itu bahasa Arab sudah dipakai sebagai bahasa nyanyian dan liturgi gereja di wilayah terbatas Syria sebelum zaman Islam. Karena itu sebagian besar prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam itu prasasti Kristen. Contohnya misalnya prasasti Umul Jimal itu kira-kira pertengahan abad ke-6
Jadi kira-kira 1 abad sebelum lahirnya agama Islam. Di situ ada ungkapan Allahu ghafara li Ulay. Allah mengasihi keluarga Ulay. Nama orang itu. Prasasti Jabat tahun 512 itu diawali dengan ungkapan Bismillah atau Bismi al-Ilah, demi nama Tuhan. Manaf wahani bar mar al-Qois, Manaf dan Hani anaknya Mar al-Qois dan sebagainya. Lalu ada prasasti yang dikenal Haran. Itu semua sebelum munculnya agama Islam. Tapi bahasa Arab nanti diinternasionalkan lewat agama Islam. Dalam bahasa Arab, Shalom alaikum itu assalamu alaikum. Jadi ada keserumpunan bahasa. Tapi kenapa ini di Indonesia jadi heboh? Baru-baru ini ada pesantren besar, pimpinannya namanya Panji Gumilang. Sekarang sedang dipanggil, tidak tahu prosesnya sudah sampai mana, sampai Pak Mahfud MD pun juga menyuruh segera menuntaskan kasus ini, karena dia dianggap melakukan penistaan agama, penodaan agama. Tentu saya tidak perlu mengurusi urusan agama orang lain, tetapi sejauh itu terkait dengan iman kita, kita mesti bersuara. Misalnya ya, beliau itu mengajarkan di pesantrennya yang puluhan ribu itu jumlahnya, nyanyian dalam bahasa Ibrani. Dan nyanyian itu adalah nyanyian Israel, umum sampai hari ini. Hevenu salum alaikum. Havenu itu artinya kami membawa. Shalom, damai sejahtera, alaikum. Ini salamnya Yesus yang diucapkan ketika Yesus baru bangkit kepada para murid. Havenu salom alaikum. Havenu salom alaikum. Havenu salom alaikum. Havenu salom alaikum. Panji Gumilang sendiri mengajarkan itu dan semua pesantren itu, anggota pesantren itu mengucapkan Havenu Shalom alaikum. Itu luar biasa loh. Itu nyanyian Israel dan itu adalah nyanyian gereja juga. Karena apa? Yesus itu orang Yahudi. 12 murid orang Yahudi. 70 murid Yesus sebagian besar orang Yahudi. Dan gereja itu mula-mula berakar pada kitab berbahasa Ibrani, yaitu kitab Perjanjian Lama, Yahudi juga. Nah saudara-saudara memang sulit ya, karena di Indonesia kebanyakan orang Arabnya, orang Islamnya lebih Arab ketimbang orang Arab, sementara orang Kristennya lupa akar. Lupa akar itu apa? Kita lupa bahwa kita punya bahasa serumpun dengan mereka. Nah karena itu yang dipersoalkan apa? Ya kan? Tapi kalau urusan cara sholat dan sebagainya bukan urusan kita, itu tidak ada urusannya dengan kita. Tapi khusus yang ini saya justru terkaget-kaget. Bagaimana Panji Gumilang bisa mengenal dan seterbuka itu. Ya, kemudian diinvestigasi oleh MUI yang justru mengharamkan ucapan Selamat Natal. Padahal Panji Gumilang mempersilahkan kebaktian Natal di pesantrennya. Nah ini saya juga nggak ngerti, ini bukan urusan kita, ini urusan politik atau urusan luar kita. Tapi yang jelas, yang menginvestigasi beliau itu lebih tertutup ketimbang yang diinvestigasi. Ya karena ini terbuka sekali. Konon saya pernah mendapatkan kabar dari putra seorang pendeta, namanya Profesor Siahaan. Dia yang nulis itu pengantar bahasa Ibrani yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia itu, yang selalu dipakai anak-anak di seminari atau sekolah Alkitab. Itu lebih dari 10 tahun mengajar di Zaitun, pesantren Al Zaitun itu. Mungkin lewat pelayanan seorang pendeta ini, beliau mengalami pencerahan. Sekalipun sebelumnya mungkin di stigmakan sebagai pendukung NI, kita tidak tahu. Tapi manusia kan bisa berubah. Jangan-jangan kehadiran hamba Tuhan selama lebih dari 10 tahun
mengajar bahasa Ibrani, kemudian dialog tentang keilahian Kristus, Allah Tritunggal. Siapa tahu itu mengubah beliau. Tetapi hanya Roh Kudus yang berkarya atas semua kejadian, termasuk berubahnya hati seseorang. Kemudian ada ya memang di Indonesia kalau Ibrani itu kan dikaitkan kalau bukan Yahudi, Kristen. Tapi kalau Anda ke Timur Tengah, saudara-saudara, mungkin kita lupa ya, di Israel, negara Israel, itu mayoritas Yahudi. Tetapi lebih dari kira-kira 18% itu orang-orang Arab Islam. Sisanya itu baru Kristen. Ini di Israel, jadi Kristen itu minoritas di negara Israel. Nah sekarang apakah orang-orang Islam yang ada di Israel itu punya Quran bahasa Ibrani? Ada. Ada sekarang ini kira-kira ada 4 atau 5 terjemahan Quran. Nah dalam Quran sendiri, Al-Quran bahasa Ibrani, Quran Hamifwar, itu ada terjemahan yang cukup tua tahun 46 yang dilakukan oleh kakeknya Presiden Israel yang kemarin, yang sekarang sudah ganti, yaitu Yoel Rivlin namanya. Dalam terjemahan Al-Quran itu kalau kata Bismillahirrahmanirrahim, demi nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, Beshem Elohim Harrahman Veharahum. Jadi kalau ada GPD Elohim, belum tentu itu kata Elohim khusus Kristen, karena di Timur Tengah kata Elohim dipakai baik orang Yahudi maupun orang Islam maupun orang Kristen. Ya, nah kata Assalamualaikum atau Salamu alaikum dalam Quran diterjemahkan dengan Salum alaikum. Lalu apa keberatannya kalau Panji Gumilang atau Cak Nun menyanyikan Hevenu Salum alaikum, Hevenu Salum alaikum, Hevenu Salum alaikum, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom alaikum. Itu salamnya Yesus dan para rasul yang lain. Ya, nah saudara-saudara itu, tapi memang ya sudahlah. Memang ya bangsa kita itu perlu banyak diedukasi lagi. Ya, karena itu sekarang ini kalau saudara-saudara bicara tentang hubungan antar agama itu memang sensitif. Sensitif karena kadang-kadang ya orang beragama itu kan terkait dengan militansi. Berapi-api gitu loh. Tapi kurang strategi. Kadang-kadang kalau militansi tanpa strategi itu kekalahan siap menanti. Karena itu ya jangan jadi petinju yang sembarang memukul, kata Paulus. Kehabisan tenaga kita. Lemas kemudian kalah. Kita bukan menang untuk diri kita, tapi memenangkan masa depan bagi semua. Negeri yang toleran, yang terbuka, sekalipun berbeda bisa menghormati perbedaan, itu yang diimpikan.